Halo, salam berjumpa lagi dengan Bapak Ibu semua. Selamat pagi dan semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Jadi pertemuan kali ini kita masuk pada unit 7 yaitu keterampilan menulis. Jadi latar belakang menulis merupakan keterampilan yang perlu dikuasai siswa karena berpengaruh terhadap kegiatan belajar seorang anak. Jadi yang kedua, siswa atau peserta didik perlu menguasai sejumlah keterampilan dasar menulis untuk membantu proses belajarnya. Dan yang ketiga adalah guru perlu mengetahui dan menerapkan berbagai strategi keterampilan menulis agar siswa terus tertarik menghasilkan karya tulis. Jadi ini latar belakang. Jadi tujuan setelah mengikuti sesi ini, Bapak Ibu mampu yang pertama, memahami strategi pembelajaran keterampilan menulis siswa di kelas awal. Yang kedua, menerapkan strategi pemodelan menulis, menulis bersama, dan menulis mandiri. Jadi curah pendapatnya silahkan Bapak Ibu komentar di bawah komentar ya. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu mengajarkan keterampilan menulis kepada siswa? Baik, setelah Bapak Ibu memberikan komentar atau menulis pada komentar, kita melanjutkan dengan simulasi permodelan penulisan berpasangan. Jadi, simulasi permodelan penulisan berpasangan, yang pertama, amati contoh huruf. Yang kedua, pilih 5 huruf. Yang ketiga, latih cara menulis 5 huruf tersebut secara individu. Yang keempat, pilih satu huruf untuk disimulasikan dengan pasangan. Yang kelima, simulasi dilakukan bergantian. Contoh huruf di sini ya Bapak Ibu. Ketika kita menulis Big Book, itu kita sudah mencontohkan bagaimana menulis huruf A yang benar, A yang besar, A yang kecil, sampai Z. Nah ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah lakukan. Artinya kita sudah lakukan di kegiatan awal dan kegiatan 2. Nah ini silahkan Bapak Ibu ajarkan kepada siswa-siswinya tentang cara menulis dengan contoh yang ada. Oke. Jadi dalam kegiatan yang kita sudah lalui, dilipat saja menjadi kertas itu, kertas HVS dilipat menjadi 3 bagian. Jadi lipat saja, setelah itu nanti ada tanda. Tanda 1, yang garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Jadi ketika ditulis, itu A, jadi dia mentok. A ke bawah ini. Setelah yang kedua, A yang kecil, dia dari lipatan yang kedua, nanti ditarik kembali ke seperti yang pertama. Seperti ini Bapak. Silahkan mencoba saja. Jadi baik Bapak Ibu. Dalam proses belajar menulis, siswa membutuhkan contoh penulisan huruf yang benar. Contoh tadi Bapak Ibu sudah yang saya sudah tampilkan. Silahkan Bapak Ibu sebelum mengajarkan kepada siswa, Bapak Ibu mencontohi dulu. Artinya mencoba untuk melakukan apakah benar atau salah. Jangan sampai ketika kita bawa kepada siswa, yang dibawa itu adalah kurang pemahaman dari kita, jadi yang terjadi adalah kesalahan. Baik, yang kedua, guru harus menjadi model menulis yang baik bagi siswa. Jadi Bapak Ibu juga harus menjadi model menulis yang baik. Dan yang ketiga, guru harus memiliki kreativitas dalam menyusun strategi permodelan menulis agar siswa tertarik kemudian menirukannya. Jadi sebagian besar siswa itu ketika gurunya harus mencontohi dulu. Setelah itu kalau memang bagus, pasti kebanyakan siswa tersebut tertarik dan kemudian ia mencontohkan apa yang sudah Bapak Ibu buat. Dan yang keempat, kesuksesan permodelan menulis di kelas awal sangat bergantung pada kecakapan guru
dalam mendemonstrasikan, menulis, dan menggunakan media. Jadi media juga sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu membutuhkan media untuk menunjang kegiatan belajar menulis, silahkan Bapak Ibu gunakan saja. Dalam menerapkan strategi menulis bersama, guru memodelkan cara memunculkan ide tulisan, memilih kosakata, dan menulis cerita sederhana. Baik, yang berikut, guru memandu kegiatan menulis baik secara individu maupun kelompok. Pada kegiatan itulah, guru bekerja dengan siswa untuk mengembangkan ide. Jadi ini dibutuhkan adalah guru harus membantu siswa dengan memandu kegiatan menulis. Nah, ini memandu kegiatan menulis. Jadi ini sangat dibutuhkan dan sangat diharapkan oleh siswa supaya semuanya bisa berjalan baik. Oke, lanjut. Nah, di sini kegiatan strategi menulis mandiri. Menulis dengan buku siksak. Jadi buku siksak ini Bapak Ibu, buku yang dimana ada lipatan-lipatan. Jadi ya silakan Bapak Ibu men-search atau mencari tahu tentang buku siksak. Silakan Bapak Ibu buat. Mungkin dia akan berbeda dengan sedikit berbeda dengan buku Big Book. Tapi untuk buku siksak nanti saya akan berikan contohnya. Jadi simak cerita aku dan si Jalo. Jadi buku siksak, jadi Bapak Ibu bisa gunakan kertas HVS ini satu. Yang kedua, lipat menjadi dua bagian. Bapak Ibu bisa lipat. Jadi setelah ambil kertas itu, lipat menjadi dua bagian. Nah ini, saya tunjukkan ya. Jadi yang pertama, ambilkan kertas HVS. Nah kalau kertas HVS putih ya seperti ini Bapak Ibu. Mau dia A4 atau legal, silahkan digunakan. Perspanjang atau F4. Yang kedua, lipat menjadi dua bagian. Nah, setelah sudah lipat menjadi dua bagian, kita lanjut lagi, lipat menjadi dua bagian lagi. Nah, ini perlu diperhatikan. Tidak ada perbedaan antara ini dengan ini. Oke, setelah itu, yang keempat, lipat masing-masing bagian ke belakang. Nah, setelah sudah lipat menjadi dua bagian lagi seperti ini, lipat ke belakang. Jadi ambil yang di bagian sini, lipat lagi, dan di bagian sini juga lipat. Menjadi, di sini kalau kita lihat, 1, 2, 3, 4. 4 menjadi 4 bagian. Nah, buku siksak siap digunakan. Nah, buku siksak ini silahkan. Nah, di sini tulisannya aku. 6 adalah tulis judul di bagian depan kedua sisi buku. Dapat digunakan. Oke, silahkan Bapak Ibu berproses dan coba buatkan. Atau mau buatkan mungkin dengan bentuk siksak yang lain, ya silahkan dengan kreativitas Bapak Ibu. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Ini saya coba mencari tahu di sini cerita saya. Di sini kita juga kalau Bapak Ibu lebih kreatif bisa buat seperti ini. Nah, bisa siapkan beberapa kertas, dilipat, mungkin dilem ini Bapak Ibu. Dilem, setelah itu cerita saya siapkan di sini juga di bagian bawahnya di sini. Bapak Ibu gunakan kertas dan ditempel di di sini atau Bapak Ibu siapkan memang kolom-kolom seperti ini untuk siswa bisa menulis. Baik Bapak Ibu silahkan berproses, silahkan mencari tahu. Sekarang juga dunia perkembangan sangat memudahkan Bapak Ibu, silahkan berproses dengan cara idenya Bapak Ibu. Jadi saya tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu mengkreasikan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Baik, menulis pada buku siksak, pastikan menulis dari kiri ke kanan. Jangan sampai dari kanan ke kiri ya Bapak Ibu. Dari kiri ke kanan. Tulis judul pada halaman depan buku siksak tersebut. Jadi harus ada judul. Yang ketiga, gambar atau tulisan cerita. Gambar dan atau tulis cerita. Satu kejadian ditulis pada satu bagian buku siksak. Jadi ada terdapat beberapa bagian Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu tuliskanlah satu kejadian ditulis pada satu bagian buku. Baik di depan atau di belakang. Silahkan. Apabila dibutuhkan, bagian belakang buku siksak dapat digunakan. Jadi bagian belakang juga jangan sampai Bapak Ibu mengira bahwa di bagian belakang Bapak Ibu tidak gunakan, tetapi bisa gunakan Bapak Ibu. Oke,
Jadi kegiatan strategi menulis mandiri. Yang pertama, tulislah ide-ide bagaimana memanfaatkan buku siksak di kelas. Jadi Bapak Ibu harus menulis ide bagaimana memanfaatkan buku siksak di kelas. Yang kedua, lengkapi ide dengan persiapan yang harus dilakukan guru. Jadi ide, setelah kita membuat ide, kita juga harus namanya persiapan. Nah, setelah ide, bagaimana kita melakukan persiapan supaya kita mengimbaskan kepada peserta didik di dalam kelas. Oke, Bapak Ibu, refleksi dan penguatan. Jadi, mengapa keterampilan menulis sangat penting? Yuk, masih hal yang sama. Silahkan komentarnya di bawah ini. Baik, keterampilan menulis tidak dapat berkembang sendiri. Keterampilan menulis membutuhkan proses belajar. Jadi keterampilan menulis ini tidak dapat berkembang sendiri, Bapak Ibu. Tetapi dia membutuhkan proses belajar. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran keterampilan menulis harus disusun berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi keterampilan menulis juga harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, ini yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu. Yang berikut terakhir adalah perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan siswa tidak termotivasi untuk menulis. Jadi bagaimana cara supaya guru membuat sesuatu yang menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan agar siswa tersebut termotivasi. Termotivasi untuk apa? Termotivasi untuk menulis. Jadi tugas untuk Bapak Ibu, baca Big Book di depan kelas, terapkan salah satu strategi kegiatan menulis pada siswa. Yang terakhir adalah bawa dokumen pendukung seperti foto kegiatan, tulisan siswa, serta refleksi kegiatan pada pertemuan berikutnya. Jadi baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan ketujuh. Jadi pertemuan ketujuh adalah pertemuan terakhir. Jadi semoga apa yang Bapak Ibu buat silahkan berproses bersama. Jangan sampai saya tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu mengkreasikan semua kemampuan Bapak Ibu dengan menggunakan apa saja, yang penting melalui langkah-langkah yang tadi saya sudah sampaikan. Silahkan Bapak Ibu berkreasi. Saya yakin bahwa perubahan adalah kebersamaan kita semua guna mencapai kesuksesan peserta didik di masa yang akan datang maupun masa hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam berjumpa di lain waktu dan kesempatan.